untuk pembentukan ibu kota negara baru, ibu kotanya tidak pernah ada. Akademisi dan juga pakar hukum tata negara dan juga salah satu pemain dari film Dirty Foot, Ferry Amsari, di atas mimbar khutbah Masjid Universitas Gadjah Mada, tempat yang sama di mana pada saat itu Yusuf Kala juga melakukan khutbah di tempat yang sama meskipun di waktu yang berbeda, di mana orasinya hingga kini menjadi kontroversi. Ferry Amsari membuat sebuah pertanyaan, kurang zolim apa uang negara dan uang rakyat sebanyak-banyaknya digunakan untuk pembangunan ibu kota negara yang ibu kotanya tidak ada. Yang zolim itu mulut Anda, yang tidak ada itu otak Anda, Ferry Amsari. Saya tidak akan pernah merasa takut kepada seonggok manusia yang merasa dirinya paling benar dan paling bisa menguasai semua permasalahan, tetapi nyatanya hingga detik ini Anda hanya menjadi oposan di Republik ini. Walaupun Anda ada dalam satu gerbong dengan PKS. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Ferry Amsari di depan mimbar khutbah Masjid UGM bertanya tentang kurang zolim apa uang rakyat dan uang negara digunakan sebanyak-banyaknya untuk membangun ibu kota negara dan ibu kotanya tidak ada. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah Anda sudah pernah ke IKN? Atau Anda memblokir akun-akun media sosial yang bekerja yang ada di IKN seperti misalnya Dian Rana? Ketika Anda mengatakan ibu kotanya tidak ada, sekali lagi yang tidak ada itu otak Anda, Ferry Amsari. Otak Anda yang tidak ada. Badan saja yang gede tapi otaknya di sini kosong buat saya. Sehebat apapun Anda, di video ini ketika Anda bertanya kurang zolim apa uang negara dan uang rakyat digunakan sebanyak-banyaknya membangun ibu kota negara dan ibu kotanya tidak ada, fik, Anda manusia munafik, Ferry Amsari. Menggunakan mimbar masjid, tempat yang suci untuk beribadah dan juga untuk menyampaikan kebenaran. Faktanya Anda menyampaikan fitnah dan berita-berita bohong yang Anda sampaikan dengan kesadaran penuh, Saudara Ferry Amsari. Mulut Anda lebih berbahaya daripada tindakan pembunuhan sekalipun. Karena dari mulut licik dan zolim Anda, itu bisa memancing hal-hal yang jauh lebih membahayakan. Ferry Amsari, sebagai seseorang yang terlihat begitu agamais, ada baiknya Anda membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 191 hingga 193. Sekali lagi, Anda wajib membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 191 hingga 193. Cerna dan simak apa yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dan 193. Betapa berbahayanya kata-kata yang keluar dari mulut-mulut munafik seperti Anda, Ferry Amsari. Kalau ingin tahu tentang IKN, Anda orang kaya, menjadi pemain di film Dirty Foot, Anda pasti dibayar. Dan sering dijadikan narasumber di acara talkshow, Anda dapat duit. Berkunjunglah ke IKN, lihat sendiri dengan mata dan kepala Anda sendiri. Ya, Ferry Amsari, buktikan Anda manusia yang ingin menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang selalu keluar dari mulut Anda, Ferry Amsari. Anda dan PKS itu ada dalam satu gerbong. Dan persoalan IKN baik dari dikeluarkannya Undang-Undang IKN pertama tahun 2022. PKS satu-satunya fraksi yang menolak pembangunan IKN. Kemudian pertanyaan saya mengambil contoh antara progres pembangunan IKN hingga saat ini dengan kota Depok yang puluhan tahun dikuasai politisi PKS, hasilnya apa? Selain dari hasil
survei yang dilakukan oleh Setara Institut bahwa Depok kota nomor 1 paling intoleran di Republik ini. Saya ulang, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institut, kota Depok menjadi kota paling intoleran di Republik ini, Ferry Amsari. Di mana wali kota Depok berturut-turut dikuasai oleh politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Dan dominasi PKS hancur pada Pilkada serentak 2024. Depok tidak lagi dipegang oleh orang-orang PKS. Semoga Depok menjadi kota yang lebih humanis. Amin. Kemudian, kalau Anda bertanya kurang zolim apa ketika sebuah rezim menggunakan uang negara, uang rakyat sebanyak-banyaknya untuk membangun IKN dan ibu kotanya tidak ada, apakah Anda memiliki rasa malu jika Anda melihat kembali video di mana Anda di depan mimbar khutbah Masjid UGM membuat statement seperti itu? Kalau manusia normal dan waras pasti akan malu mendengar kalimat-kalimatnya sendiri. Tapi tidak tahu dengan modelan seperti Anda, Ferry Amsari. Saya ingin memberikan informasi kepada Anda, barangkali Anda melihat video saya ini, Pak Ferry Amsari. Pada 13 April lalu, 13 April 2026, Wakil PBB yang hadir ke IKN dari UNDSS, Alan Mendoza, diterima langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono. Perwakilan PBB begitu puas atas progres pembangunan IKN. Perwakilan PBB yang hadir langsung meninjau IKN Nusantara baru-baru ini adalah Alan Mendoza, Security Advisor and Representative of UNDSS untuk Indonesia dan Timor Leste. Bersama-sama dengan Ibu Armida Salsiah Ali Syahbana, yang juga sudah pernah hadir 17 Desember 2023, Direktur Eksekutif UNESCO, meninjau pembangunan yang berkelanjutan. Disinilah letak perbedaan kualitas manusia antara manusia yang memiliki spirit yang positif dengan manusia yang setiap saat hati dan pikirannya dipenuhi buruk sangka terhadap orang-orang di luar gerbong mereka, seperti apa yang kerap dilakukan oleh Ferry Amsari. Sebagus apapun kualitas pendidikan Anda, sehebat apapun rekam jejak akademis Anda, ketika Anda menyampaikan sesuatu dilandasi atau pondasinya kebencian, itu sama saja dengan Anda sedang menyebarkan wabah kebencian bagi generasi muda. Anda sebagai seorang pendidik dan akademisi, jika seorang guru yang digugu dan ditiru mulutnya seperti mulut Anda, Ferry Amsari, maka yang menjadi kekhawatiran saya adalah anak didik Anda akan jadi manusia-manusia pemberontak. Saya ulangi, jika gurunya seperti Anda, Ferry Amsari, yang saya khawatirkan anak didik Anda akan menjadi manusia-manusia pemberontak yang pada akhirnya akan musnah di Republik ini. Saya jadi ingat ajaran Bung Karno, Sarinah, siapa anti Republik Indonesia, niscaya akan musnah, cepat atau lambat. Orang-orang dengan model seperti Anda, Ferry Amsari, akan musnah dari peradaban Nusantara. Selamat malam, saya Ngurah Erlin Punarbawu dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.